Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama di dalam majelis ini, di dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama belajar mengkaji akan hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita di dalam memahami ilmu dan juga memahami agamanya. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan juga sudah kita ketahui. Kemudian pada malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Sahih Fiqh Sunnah di dalam Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat, dan kita sedang membahas bab sujud tilawah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sujud tilawah di dalam salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya ketika seseorang membaca ayat sajadah di dalam salat, ataupun ketika makmum mendengar imamnya membaca ayat sajadah, kemudian ya imam sujud, maka makmum juga ikut sujud bersama imam. Begitu juga orang yang sholat sendirian, kalau dia melewati ayat sajadah, dia membaca ayat sajadah, maka dia sujud. Dan ini sunnah hukumnya, sujud sajadah di dalam sholat. Kemudian malam ini pembahasan kita tentang hal yajuzu mujawazatu ayatis sajdati fis shalah. Apakah boleh kita melewati ayat sajdah atau kita melewatkan ayat sajdah di dalam salat, kita tidak membaca ayat tersebut supaya tidak sujud? Boleh tidak ketika kita sedang membaca ayat dalam Al-Quran, kemudian bertemu dengan ayat sajdah, kita tidak baca ayat itu, kita baca ayat selanjutnya? Kenapa kita tidak baca? Supaya tidak sujud. Apakah boleh hukumnya ataupun tidak boleh? Yukrahu lil musalli an yaqra al ayat wa yada'a ayat sajdati wa yujawizuha hatta la yasjudu. Dimakruhkan bagi orang yang salat ketika membaca ayat, dia meninggalkan ayat sajdah. Dimakruhkan baginya ketika membaca ayat di dalam salat, kemudian sampai ke ayat sajdah dia tinggalkan ayat sajdah,
lalu dia lampaui satu ayat supaya tidak membacanya agar dia tidak sujud, ini makruh hukumnya. Wa hadza manqulun an ta'ifatin minas salaf, dan ini dinukilkan dari satu golongan para salaf, kasya'bi, seperti Sya'bi, wa Ibnul Musayyib, Ibnul Musayyib, Ibnu Sirin, dan Imam An-Nakhai dan Imam Ishaq. Wa karihahu jumhurul ulama, dan jumhur ulama memakruhkan hukumnya seseorang melewatkan ayat sajdah ketika dia membaca ayat di dalam salat karena tidak ingin sujud. Jumhur mengatakan itu makruh, hukumnya makruh. Dan kalau tidak sujud tidak mengapa, tapi baca ayat sajdah tetap dibaca, enggak sujud enggak ada masalah, jangan dilewatkan. Baca, karena Al-Quran itu ayatnya sudah tertib di dalam Al-Quran, maka tidak dilewatkan, dan melewatkannya hukumnya makruh. Faedah, kemudian di sini ada satu faedah, wa kadzalika yukrahu jam'u ayatis sujud fayaqra'u biha wa yasjud. Begitu juga dimakruhkan seseorang mengumpulkan ayat sajdah untuk dibacakan di dalam salat. Semua ayat sajdah dikumpulkan untuk dibacakan di dalam salat. Itu juga makruh hukumnya. Dia enggak baca ayat lain, ayat sajdah saja. Rakaat yang pertama dia membaca, mungkin dikumpulkan ayat sajdah mungkin sekitar 5 ayat sajdah, kemudian dia baca. Itu juga tidak disunnahkan demikian. Tidak disunnahkan demikian. Kita membaca Al-Quran sebagaimana tertib ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kita membacanya demikian. Jangan kita lompat-lompat di dalam membacanya. Baca ayat Al-Baqarah misalkan satu ayat, kemudian Ali Imran satu ayat di dalam satu rakaat. Maka seperti itu tidak sunnah. Yang sunnahnya baca menurut urutan ayatnya. Idza kanat as-sajdatu akhir as-surati madza yaf'al. Kemudian ketika di dalam salat ayat sajdah itu pas di akhir surat. Ayat sajdah di akhir surat, seperti di dalam surat An-Najm. Surat An-Najmi itu ayat sajdahnya di akhir, penutup surat ayat sajdah. Begitu juga seperti di dalam surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq juga ayat sajdahnya di akhir surat. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, di akhir ayat. Kalau seperti ini ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam salat pas di akhir surat sajdah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang membacanya, terutama imam? Kalau salat berjamaah imam, apa yang harus dilakukan oleh imam? Idza qara'a as-sajdata fi sholati wa kanat akhirus surah. Apabila seseorang membaca ayat sajdah di dalam salat dan ayat itu berada di akhir surat, fahuwa mukhayyarun baina thalathati umur, maka yang membacanya boleh memilih 3 hal. Dia boleh melakukan salah satu dari 3 hal ini, namun ada di antaranya lebih baik dari yang lain. Al-awwal, yang pertama, an yasjuda thumma yaqumu fayusalli biha suratan ukhra thumma yarqa. Cara yang pertama, dia setelah membaca surat ayat ayat sajdah di akhir surat tersebut, dia langsung sujud. Langsung sujud sajdah. Thumma yaqum, kemudian dia bangun dari sajdahnya, fayusalli biha suratun ukhra, lalu dia baca ayat lain, baca surat lain.
Misalkan dia membaca wasjud waqtarib, sujud dia. Kemudian bangun dari sujud sajadah, dia bangun, Allahu Akbar, bangun, dia membaca surat lain. Misalkan dia membaca surat Ikhlas setelahnya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma yarka', kemudian dia baru ruku. Kemudian dia baru ruku. Waqad fa'alahu Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu anhu sudah pernah melakukan demikian. Ketika beliau membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah di akhir surat, beliau sujud, kemudian beliau bangun dan beliau lanjutkan bacaan, yaitu beliau baca surat yang lain atau ayat lain, membaca ayat lain. Faqad qara'a fil fajri bi Yusuf. Beliau radhiyallahu anhu membaca di dalam pada salat fajar, itu salat subuh, bi surati Yusuf faraka'a. Beliau membaca surah Yusuf di rakaat yang pertama, lalu beliau ruku. Thumma qara'a fi tsaniyati bin najmi. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat An-Najm, satu surat. Rakaat yang pertama beliau baca Yusuf, satu surat. Berarti panjang salat subuh beliau. Dua surat dibaca. Rakaat yang pertama surah Yusuf, kemudian beliau ruku. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat An-Najm, satu surat. Kemudian ketika sampai ke ayat terakhir, wa'budu lillahi wasjudu, di situ sujud. Maka fasajada, maka beliau radhiyallahu anhu beliau sujud. Thumma qara'a idas sama'u syaqqat. Sujud sajadah beliau, kemudian beliau bangun. Setelah bangun beliau membaca idas sama'u syaqqat, yaitu beliau membaca surah Insyiqaq kembali, satu surat lagi. Bangun dari sujud sajadah beliau melanjutkan dengan bacaan surat baru, yaitu surat Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq juga lumayan panjang. Kalau kita salat Insyiqaq itu sudah terasa panjang. Tapi ternyata Umar dulu radhiyallahu anhu beliau membacanya setelah membaca surat An-Najm dalam satu rakaat. Masih di rakaat yang sama, beliau lanjutkan dengan surat Al-Insyiqaq. Wa hadha huwal aula, dan ini yang paling bagus. Ini paling bagus. Orang yang salat kalau bertemu dengan surat sajdah, dengan ayat sajdah di akhir surat, kemudian dia sujud, kemudian bangun dari sujud sajdah, dia melanjutkan membaca surat lain atau membaca ayat lain, kemudian baru ruku. Enggak langsung bangun Allahu Akbar langsung ruku. Nah, ini yang paling afdal, paling utama. Nah, kemudian yang kedua, an yarka'a wa yujzi'uhu 'anis sujud. Kemudian yang kedua, an yarka' wa yujzi'uhu 'anis sujud. Dia langsung ruku dan itu sudah mencukupi dari sujud. Setelah dia membaca surat atau ayat sajdah, dia tidak sujud, tapi dia ruku langsung. Allahu Akbar, ruku. Nah, ini juga hukumnya boleh. Demikian juga hukumnya boleh. Karena juga kita ketahui bahwasanya sujud sajdah ini bukan sujud yang wajib, yang paling rajih di antara para ulama, di antara perkataan para ulama. Maka dia tidak sujud tapi dia ruku, maka hukumnya boleh. Nah, fa'an Nafi', dari Nafi', yaitu Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana idza qara'a an-najmi yasjudu fiha wa huwa fi shalah fa in lam yasjud raka'a. Nafi' beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila beliau membaca surat An-Najm yang di akhirnya sajdah, di akhir surat sajdah,
Yasjudu fiha, beliau sujud di dalamnya. Setelah membacanya, beliau sujud sajadah. Wa huwa fis shalah, dan beliau di dalam salat, sujudnya di dalam salat. Fa illam yasjud raka'a, jika beliau tidak sujud, beliau ruku. Kalau enggak sujud, berarti enggak sujud sajadah, maka beliau ruku. Ruku ini ruku apa? Ruku sajadah, bukan ruku sajadah, enggak ada ruku sajadah. Yang ada sujud sajadah. Ruku ini ruku salat. Beliau ruku. Kalau enggak sujud, beliau ruku. Seperti sering juga kita imam membaca di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, tidak sujud, langsung ruku imam. Nah, maka ini sudah pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anis surati takunu fi akhirha sajdah. Dan pernah ditanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang satu surat yang akhirnya ayat sajdah. Ayarka'u aw yasjud, ditanya kepada beliau, kalau satu surat akhirnya ayat sajdah, apakah orang yang membacanya di dalam salat dia ruku atau sujud? Qala, beliau menjawab, idza lam yakun bainaka wa bainas sajdati illa ruku' fa huwa qarib. Beliau mengatakan, jika tidak ada di antara kalian dan sujud kecuali ruku, maka itu lebih dekat kepada sujud. Beliau mengatakan ruku itu juga mencukupi. Ruku juga mencukupi, tidak sujud tapi ruku langsung juga, itu juga sudah mendekati kepada sujud, kata beliau. Namun keadaan yang pertama lebih bagus. Yang pertama tadi lebih bagus. Sujud, kemudian bangun dan baca ayat kembali. Qultu, kemudian pengarang kitab ini mengatakan, wa mahallu hadza idza kana munfaridan. Beliau mengatakan, dan tempatnya ini yaitu ruku, jika sekiranya seseorang salat sendirian, maka dia tidak sujud, dia ruku. Au kana imaman wa alima anna hadza la yukhlitu 'alal ma'mumin, ataupun bisa jadi juga yang salat itu seorang imam, namun dia tahu kalau dia ruku tidak membuat para makmum bercampur di dalam gerakannya. Maksudnya bercampur, ada yang ruku dan ada yang sujud. Kalau diketahui ketika dia ruku orang tidak salah di dalam gerakannya, maka tidak mengapa dia ruku. Namun kalau pas dia ruku orang semua sujud, maka tidak boleh. Kalau dia tahu bisa terjadi demikian, maka tidak boleh, dia sujud. Dia sujud. Nah, fa in khasyiyat takhliyat 'alal ma'mumin bihaitsu yasjudu ba'dhum wa yarka'ul akharun fala yanbaghi fi'luhu. Namun jika ditakutkan terjadi campur aduk di antara makmum, di antara mereka ada yang sujud, di antara mereka ada yang ruku, maka harus meninggalkan perkara yang ditakutkan terjadi. Meninggalkan perkara yang ditakutkan terjadi. Maka kalau dia ruku takut orang sujud, maka sujud saja. Kalau ditakutkan kalau dia sujud orang ruku, maka ruku saja, supaya tidak berselisih antara makmum dengan imamnya. Itu kata beliau. Dan dari apa yang kita baca dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya boleh orang yang membaca ayat sajdah, kalau ayat sajdah itu di akhir surat, dia ruku saja, tidak sujud. Dia ruku saja seperti ruku salat biasa. Kemudian keadaan yang ketiga, an yasjuda thumma yukabbiru fayaqum. Keadaan yang ketiga, dia boleh untuk sujud setelah membaca ayat sajdah, dia sujud.
Nah, kemudian dia takbir bangun dari sujudnya, thumma yarka'u min ghairi ziyadati qira'atin. Kemudian dia rukuk langsung tanpa menambah bacaan lain. Dia membaca wasjud waqtarib, Allahu akbar, sujud sajadah. Nah, kemudian dia bangun, Allahu akbar, bangun berdiri, kemudian takbir balik, Allahu akbar, rukuk langsung tanpa menambah bacaan. Ini juga boleh hukumnya. Jadi orang yang salat membaca ayat sajadah, kalau itu terjadi di akhir surat, maka dia boleh pilih di antara tiga ini. Boleh dia sujud, kemudian bangun dari sujud, tambah lagi bacaan, baru dia rukuk balik. Maka ini yang paling bagus. Atau dia tidak sujud, setelah membaca ayat sajadah, Allahu akbar, rukuk. Ini juga boleh. Nah, kemudian atau juga dia boleh setelah baca ayat sajadah dia sujud, kemudian setelah bangun dari sujud dia bertakbir intiqal untuk rukuk. Ini juga boleh. Berarti tidak membaca apa-apa lagi, langsung Allahu akbar, rukuk dia. Ini juga boleh hukumnya. Jadi boleh memilih tiga keadaan ini, apakah munfarid ataupun imam yang membaca ayat sajadah tersebut. Apakah orang yang salat sendirian ataukah orang yang salat bersama dengan makmumnya, yaitu dia sebagai imam. Kemudian pembahasan selanjutnya, idza qara'a ayatas sajdatin 'alal mimbar. Ini berhubungan dengan khatib. Ini berhubungan dengan khatib. Apabila membaca ayat sajdah di atas mimbar. Nah, di sini hari Jumat khatib atau hari raya, dia baca ayat, pas dia baca ayat ternyata ayat sajdah. Dia membaca full ayat sajdah. Kapan saja membaca ayat sajdah, maka sunnah untuk sujud. Nah, ini apabila seseorang membaca ayat sajdah di atas mimbar, apa yang harus dia lakukan? Nah, fa in syaa nazala liyasjud wa yasjudu ma'ahun nasu. Jika khatib membaca ayat sajdah di atas mimbar, jika dia mau turun ke bawah sini untuk sujud, maka dia boleh melakukannya. Dia turun dari mimbarnya sujud. Kemudian kalau dia turun sujud, maka semua makmum juga ikut sujud. Makmum ikut sujud karena makmum mengikuti imamnya. Ini sekarang khatib ini kan sebagai imam dia sebenarnya, walaupun hari ini banyak khatib juga yang enggak jadi imam. Khatib turun sujud, maka jamaah juga ikut sujud seperti yang terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau membaca ayat sajdah di atas mimbar surah An-Najm. Beliau turun sujud dan makmum jamaah semuanya sujud. Jamaah semuanya sujud. Kalau dia mau, maka dia boleh buat seperti itu. Wa in tarakas sujud fala haraj lima taqaddama min fi'li Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kalau khatib meninggalkan sujud, dia tidak sujud, dia membaca ayat sajdah di atas mimbar, kemudian dia tidak sujud, maka juga tidak mengapa. Tidak mengapa dia tidak sujud. Sebagaimana yang telah kita baca tentang sujudnya Umar radhiyallahu anhu di mimbar. Beliau pernah 2 kali membaca ayat sajdah di atas mimbar. Kali pertama beliau baca, beliau sujud. Kali kedua beliau baca, beliau tidak sujud. Maka boleh sujud, boleh tidak sujud. Namun sujud itu sunnah hukumnya. Kemudian kalau dia turun, boleh dia turun dari mimbar untuk sujud. Karena Umar radhiyallahu anhu, beliau turun dari mimbar, beliau sujud. Beliau turun dari mimbar, beliau sujud, dan orang-orang juga ikut sujud. Walau amkanahu sujudu alal mimbari sajada alaihi kadzalika. Dan kalau memungkinkan khatib ini sujud di atas mimbar, maka juga dia boleh sujud di atas mimbarnya. Mimbarnya luas, mimbar luas, dia bisa sujud di atas mimbar, boleh dia sujud di mimbar. Kalaupun tidak turun ke bawah, boleh hukumnya. Wa yasjudun nasu li sujudihi
fa in lam yasjudil khatibu lam yushra' lil ma'mum as-sujud. Kalau khatib sujud walau di atas mimbar, maka makmum juga sujud. Makmum yang ada yang sedang mengikuti khutbah, mereka juga ikut sujud. Dan kalau imamnya tidak sujud, khatib tidak sujud, baca ayat sajadah, khatib tidak sujud, maka makmum juga tidak sujud juga. Dia mengikuti kepada perbuatan imamnya. Namun di sini yang ingin disampaikan bahwasanya khatib yang sedang berkhutbah, kalau dia membaca ayat sajadah, maka sunnah juga baginya untuk sujud. Sunnah baginya untuk sujud. Namun amalan yang seperti ini kalau menjadi fitnah melakukannya karena orang mungkin jahil, tidak tahu, maka meninggalkannya kadangkala jadi sunnah. Kalau terjadi fitnah dengannya, kadangkala meninggalkannya juga menjadi sunnah setelah disampaikan nanti baru dia melakukannya, mempraktekkannya. Setelah disampaikan kepada jamaahnya, setelah orang-orang tahu baru dipraktekkan. Karena kita ketahui kadangkala ada hal-hal yang sunnah namun orang jahil tentangnya dan belum pernah dikasih tahu, langsung dipraktekkannya, kadangkala menjadi fitnah di tengah-tengah jamaah. Jadi fitnah di tengah jamaah. Maka menjauhi fitnah itu lebih dituntut ketimbang melakukan amalan sunnah yang demikian. Wallahu alam. Mungkin malam ini pembahasan kita di dalam masalah ayat sajadah ini sampai di sini dulu, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mawadhi'us sujud, tempat-tempat yang ada sujud di dalam Al-Quran. Ayat mana saja yang ada sujud, ada berapa ayat atau berapa tempat ada sujud di dalam Al-Quran. Kemudian mana ayat-ayat yang di dalamnya ada 2 kali sujud, satu surat 2 kali sujud, atau dalam satu surat ada 2 ayat sajadah. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu alam. Kemudian mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu kita 5 menit lagi. Imam tidak rukuk, imam tidak sujud. Ya. Di mana kejadian di sini? Oh, di tempat lain. Enggak, sebenarnya imam dia harus tahu keadaan jamaahnya. Imam harus tahu keadaan jamaahnya. Kalau kebiasaan jamaah di situ kalau membaca ayat sajadah sujud, maka imam sujud. Untuk apa? Untuk tidak terjadi kacau di dalam pelaksanaan sholat, supaya nanti tidak terjadi imam rukuk jamaah sujud, atau sebaliknya, karena mungkin di situ nggak biasa sujud, imam sujud jamaah rukuk. Ini juga bermasalah. Maka sebenarnya imam harus mengerti tentang jamaahnya, bagaimana jamaah di situ. Dan kalau memang di situ kebanyakan orang sudah mengerti tentang sujud, maka imam sujud supaya seragam di dalam pelaksanaan ibadah. Dan yang lebih baik lagi, imam sebelum salat memberitahukan kepada makmumnya, nanti kita ada sujud sajadah.
nanti kita ada sujud sajadah. Misalkan diberitahukan di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua nanti kita ada sujud sajadah, sehingga orang sudah tahu. Berarti nanti dia bangun langsung, pejam mata bangun, nggak lihat orang kiri kanan, berdiri dia. Kemudian dia mendapati nggak ada bacaan imam. Kan seharusnya ada bacaan Al-Fatihah imam. Nggak ada bacaan Al-Fatihah imam, buka mata lihat imam sedang tahiyat dan orang-orang di sampingnya sedang tahiyat. Maka dia ketika itu wajib turun balik untuk mengikuti imam. Jadi demikian dan tidak merusak salatnya. Wallahu a'lam. Ya, boleh selama masih di dalam waktunya, boleh selama masih dalam waktunya, dalam waktu duha. Boleh dia selang-selang misalkan lakukan dulu 2 rakaat, bentar lagi 2 rakaat lagi. Mungkin dia memiliki kesibukan tertentu atau waktu yang bisa dia melakukannya, mungkin ada 10 menit cukup untuk 2 rakaat. Kemudian nanti dia ada lagi waktunya, lakukan lagi. Boleh hukumnya selagi masih di dalam waktu duhanya, maka boleh insyaallah, tidak mengapa. Seperti orang yang sholat malam juga, dia bisa sholat selama waktu untuk sholat malam masih ada, belum masuk fajar. Sekarang sholat 2 rakaat, setelah isya dia sholat 2 rakaat, kemudian dia tidur. Nanti jam 12 dia sholat 2 rakaat lagi, tidur lagi atau baca Quran atau apa, jam 2 sholat lagi, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu isya kan? Mungkin tentang beberapa ayat tadi imam tidak baca ayat 4, ayat 5-nya lupa. Boleh tak yang boleh melompat ayat boleh, namun tidak boleh dengan sengaja. Kalau dia bisa jangan tinggalkan, tapi kalau nggak bisa dan orang di belakang pun nggak tahu untuk mengingatkannya, maka jalan keluarnya dia selang 1 ayat, dia lompat 1 ayat, tidak mengapa hukumnya. Dan kalau imam pun membaca ayat yang bukan berderetan ayat juga hukumnya boleh, tidak merusak. Misalkan dia bisa menghafal surah Al-Baqarah 5 ayat, kemudian setelah itu dia baca surat Al-Ikhlas, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Dan pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan di situ, yaitu salah seorang imam Quba. Dia setiap rakaat dia baca ayat, kemudian dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga ada orang yang melapor ke Rasulullah SAW tentang kelakuan imam ini. Kemudian Rasul memanggilnya, bertanya, kenapa engkau melakukan demikian? Lalu dia mengatakan, saya suka surah Al-Ikhlas ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkannya, maka boleh insyaallah. Ya. Kalau si imam ini ketika diingatkan oleh makmum dia bisa mengikutinya, maka dia kembali untuk mengikutinya. Ya. Ya. Ya, tapi kalau imam, kalaupun diingatkan mungkin imam tidak bisa ingat juga, maka tidak mengapa dia lompat. Karena kadang-kadang ketika datang lupa nggak tentu. Kadang-kadang ada yang ada yang sebenarnya nggak patut lupa di situ tapi lupa. Seperti Imam Al-Kisai, beliau pernah berkisah, Imam Al-Kisai, beliau salat bersama dengan menjadi imam, dan yang salat di belakang beliau Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lalu beliau berkisah
ketika beliau Imam Kisai ini imam qiraat, ahli qiraat beliau. Kisai terkenal. Ketika beliau membaca surat, membaca ayat, karena khalifah yang di belakang, dia merasa bangga ketika membacanya, sehingga kata beliau, saya terjadi salah di dalam bacaan yang gak mungkin anak kecil salah. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu apa itu kalau kita sebut terlalu GR-nya tadi itu. Akhirnya kata beliau, saya salah pada tempat yang anak kecil mungkin gak salah, yaitu ketika beliau membaca yarji'un, beliau membaca yarji'in. Itu anak kecil Arab pun gak sebut yarji'in, tetap yarji'un. Tapi beliau salah di situ, yarji'in, sehingga setelah salat ditegur oleh khalifah. Ditegur oleh khalifah. Khalifah bertanya, itu qiraat apa? Yarji'in itu qiraat apa? Kan? Karena khalifah enggak langsung mengatakan salah, karena ini imam qiraat ini yang baca. Yang ditanya, ini qiraat apa ini? Yarji'in itu qiraat apa? Enggak pernah dengar. Jadi bisa saja salah, maka tidak mengapa untuk melewati ayat yang memang betul-betul lupa atau luput dari hafalan imam. Wallahu a'lam. Kita cukupkan mungkin malam ini, sudah adzan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.